Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Allahumma aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata a'yun wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fid din, azzani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang sampai detik ini memberikan kepada kita limpahan nikmat dan karunia-Nya. Di antara nikmat yang terbesar adalah nikmatul iman wa nikmatul Islam. Kemudian nikmat kesehatan dan kesempatan yang dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul kembali dalam rangka bertalabul ilm. Ya, dan ini juga bagian dari nikmat yang Allah berikan kepada kita, walaupun hujan turun, ya, tidak menghalangi langkah kita untuk bertafaqquh fid din, mempelajari ilmu agama Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan ini adalah pertanda kebaikan yang Allah inginkan kepada kita semua. Allahumma amin. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, kepada keluarganya, dan yang setia meniti di atas sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Allahumma amin. Ikhwani wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum. Sesuai pembahasan yang tercantum adalah mewaspadai kemunculan Ya'juj dan Ma'juj di akhir zaman. Nah, dan ini termasuk dari tanda hari kiamat yang besar. Tanda-tanda hari kiamat yang besar atau as-sa'atu al-kubra adalah keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Keluarnya Ya'juj dan Ma'juj ini terjadi di zaman Nabi Isa alaihissalam. Tatkala Nabi Isa sudah turun ke muka bumi. Nanti kita akan sebutkan ceritanya, yang ini diambil dari konteks hadis yang panjang. Hadis tentang Dajjal itu panjang sekali. Di sini Syekh Sulaiman bin Salim al-Ruhaili menceritakannya secara makna, karena kalau diulang lagi dalilnya maka buku ini akan semakin tebal, ya. Disebutkan secara makna. Taib, ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Sebelum kita beranjak lebih jauh tentang sepak terjang Ya'juj dan Ma'juj, harus kita ketahui dulu siapakah mereka ini, Ya'juj wa Ma'juj, dan bagaimana ciri-cirinya. Kita ketahui, tak kenal maka tak sayang, itu benar, ya. Bukan kenal Ya'juj kemudian kita sayangi, nah, bukan. Tapi untuk kita waspadai, ya. Ada beberapa pendapat para ulama tentang masalah Ya'juj dan Ma'juj ini. Akan tetapi pendapat yang paling sahih di kalangan ahlu ilm bahwasanya Ya'juj dan Ma'juj adalah dari kalangan manusia, dari keturunan Adam alaihissalam. Ya, disebutkan juga bahwasanya Ya'juj dan Ma'juj berasal dari keturunan Yafith, nenek moyang bangsa Turk, dari Turki yang sekarang, apa bangsa Turk, ya, ini disebutkan seperti itu. Yakni sementara Yafith dari keturunan Nabi Nuh alaihissalam, dan Nabi Nuh alaihissalam dari keturunan Nabi kita Adam alaihi assalam. Ya, ini bisa dilihat di dalam Kitab An-Nihayah atau Al-Fitan wal Malahim. Ya, jadi itu pendapat yang sahih. Ada juga pendapat-pendapat yang tidak yang tidak kuat dan bahkan tidak ada dalilnya bahwasanya ini keturunan dari Nabi Adam tapi bukan dari Hawa.
Dan ini pendapat yang marjuh, yang lemah. Namun secara umum bahwasanya mereka ini adalah dari keturunan anak manusia, dari keturunan Nabi Adam alaihi assalam. Taib. Bagaimana ciri-ciri mereka? Ciri-ciri mereka disebutkan oleh para ulama bahwasanya yang pertama, ya, ciri-ciri mereka sigharul uyun. Matanya kecil. Kalau kita artikan sekarang matanya apa? Sipit. Ya, yang matanya sipit nih hati-hati ya. Sighar al-uyun, matanya sipit. Ya, matanya sipit. Yang kedua, syahabus syu'ur. Rambutnya berkilau, yakni kita artikan rambutnya pirang. Ya, rambutnya pirang. Kemudian aradul wujuh. Dahinya tuh lebar. Ya, dahinya lebar. Kemudian disebutkan juga hidungnya pesek. Ya, hidungnya pesek. Wa ka'anna wujuhahumul majanu al-mutraqah. Seakan-akan di wajah mereka itu ada tameng yang dilapisi kulit. Ada tameng yang dilapisi kulit. Ya, ini nggak tahu semakin datarnya. Jadi wajah mereka itu kayak wajahnya gepeng gitu ya, kayak rata. Tapi tidak seperti rata beneran. Ya, seperti itu. Seakan-akan ada tameng yang melapisi di kulit mereka seperti itu. Jadi matanya sipit, ada juga kemudian yang kedua rambutnya pirang, yang ketiga dahinya lebar, hidungnya pesek. Adapun pendapat yang mengatakan bahwasanya mereka itu kecil banget tubuhnya, maka ini tidak ada dalil sama sekali. Ya, tidak disebutkan. Ada yang mengatakan satu jengkal tubuh mereka. Ada yang mengatakan 2 jengkal dan lain sebagainya. Ini hanya sekedar pendapat, tapi tidak dilandasi dengan dalil. Ya, tidak dilandasi dengan dalil, bahkan marjuh, tertolak. Ya, ada yang mengatakan bahwasanya ya para ulama yang kita sebutkan ketika menyebut ciri-ciri mereka ini, mereka adalah dari bangsa Turk. Ada yang mengatakan dari bangsa Mongol. Dan ada juga yang mengatakan dari bangsa Cina. Ya, karena ciri-ciri yang tabiq alaihim itu sesuai dengan kriteria mereka, ya, kriteria mereka. Nah, itu adalah apa? Ciri-ciri mereka. Ikhwani fid din wal akhwat azzani Allahu wa iyyakum. Bahkan sampai-sampai ada ulama mengatakan karena mereka itu serba bisa. Ya, karena mereka itu serba bisa. Ada yang mengatakan ini dari bangsa, maaf ya, bukannya apa tuh bang, bahasa enaknya tuh rasis ya, tapi ini kita menyebutkan pendapat. Mengapa ada beberapa ulama yang mengatakan dari bangsa Cina? Karena mereka jumlahnya banyak, ya, Ya'juj wa Ma'juj, dan bangsa Cina juga banyak. Ya, kemudian mereka serba bisa dan mereka pun sama. Akhirnya ada yang sampai menganalogikan ke sana. Wallahu a'lam bishawab. Dan itu semuanya hanya sekedar pendapat, bukan dalil yang tegas. Ya, dia mengatakan itu Mongol. Ada juga yang mengatakan dari para ulama bahwasanya ketika bangsa Mongol menyerang Baghdad dan Baghdad menjadi lautan api yang dipimpin oleh Genghis Khan dan bala tentaranya, sampai-sampai mereka mengatakan inilah Ya'juj wa Ma'juj, karena mufsiduna fil ard, membuat kerusakan di muka bumi. Ya, sampai sungai yang ada di Baghdad itu 3 hari ya lebih itu airnya berubah jadi darah, karena semuanya ditumpas habis. Nggak anak kecil, nggak wanita, nggak orang tua, nggak yang ikut perang, yang lagi sakit, semuanya ditumpas habis. Ya, sehingga sangat wajar kalau ada yang mengatakan mereka lah Ya'juj wa Ma'juj. Ya, sampai seperti itu ya pendapat para ulama tentang masalah ini. Taib. Khani biddin azani Allah wa iyyakum, disebutkan oleh Syekh Sulaiman Ibn Salim Ar-Ruhaili hafizahullah taala bahwasanya mereka inilah yang sama Dzulqarnain, ya, seorang saleh yang paling rajih bahwasanya beliau ini orang saleh, bukan nabi, ya, yang membangun tembok besar, ya, seperti istana, ya, atau tembok besar, ya, yang membendung mereka, yang mengurung mereka, yang memenjarakan
mereka, liyahjiza bainahum wa baina jiranihim, sehingga mereka nggak keluar ke muka bumi, ya, nggak keluar ke muka bumi, ya, karena kalau sudah mereka keluar, khalas, mufsiduna fil ard. Karena mereka ini kenapa dibangunkan oleh Dzulqarnain bendungan atau bangunan yang besar untuk menghalau mereka? Karena mereka mufsiduna fil ard, mereka ini perusak di muka bumi. Antum bisa simak, dan ini diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi ayat 94 sampai 98. 94 sampai 98. Qalu ya dzal qarnaini inna ya'juja wa ma'juja mufsiduna fil ard fahal naj'alu laka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Maka mereka berkata kepada Dzulqarnain, ya, 94. Mereka berkata, wahai Dzulqarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu mufsiduna fil ard, mereka melakukan kerusakan di muka bumi. Fahal naj'alu laka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Maka bolehkah kami membayarmu imbalan agar engkau membuatkan dinding penghalang antara kami dan mereka, sehingga mereka nggak merusak di muka bumi. Ya, nanti kita akan sebutkan ceritanya. Kalau mereka sudah keluar, satu desa dimasuki Ya'juj wa Ma'juj, khalas, nggak ada satu bangunan pun yang berdiri kokoh. Pasti semuanya rata dengan tanah. Ya, semuanya rata dengan tanah, dan semua orang yang dilewatinya dilibas habis tanpa ampun. Ya, tanpa ampun, ya. Kemudian kata Dzulqarnain, qala ma makkanni fihi rabbi khairun fa'inuni biquwwatin aj'al bainakum wa bainahum radma. Maka kata Dzulqarnain, apa yang telah dianugerahkan Tuhan kepadaku lebih baik daripada imbalanmu. Maka bantulah aku dengan kekuatan agar aku dapat membuatkan dinding penghalang antara kamu dan mereka. Kemudian atuni zubara al-hadid. Akhirnya Dzulqarnain menerima tawaran manusia agar membuat dinding tersebut tanpa imbalan, hanya mengharap wajah Allah Azza wa Jalla. Atuni zubara al-hadid, atuni zubara al-hadid, maka berilah aku potongan-potongan besi, ya, hatta idza sawa baina as-sadafaini qalan fuhu, hingga ketika potongan besi itu telah terpasang sama rata dengan kedua puncak gunung itu, maka Dzulqarnain berkata, tiuplah api itu, ya, tiuplah api itu, hatta idza ja'alahu naran qala atuni ufrigh alaihi qitra. Maka setelah itu menjadilah merah seperti api, dan dia pun berkata, berilah aku tembaga yang mendidih agar kutuangkan ke atasnya besi yang panas tersebut. Ya, artinya ini cerita Allah Azza wa Jalla tentang proses Dzulqarnain membuat dinding yang besar untuk menghalangi Ya'juj wa Ma'juj keluar sehingga muncul ke permukaan bumi. Famasta'u ayyadharuhu wa mastata'u lahu nakba. Sungguh, ya, 97. Maka mereka Ya'juj dan Ma'juj tidak dapat mendakinya setelah jadi itu dindingnya, ya. Tidak dapat mendakinya dan tidak pula melubanginya. Qala hadza rahmatum min rabbi, inilah rahmat dari Rabbku. Fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka wa kana wa'du rabbi haqqan. Maka apabila janji Tuhanku sudah datang, dia akan menghancurkannya, dan janji Tuhanku benar. Artinya suatu saat bahwasanya mereka Ya'juj wa Ma'juj ini akan keluar dan akan melubangi dinding tersebut dan akan keluar. Nah, kita akan sebutkan ceritanya. Ini sekilas yang disebutkan cerita Ya'juj dan Ma'juj dan bagaimana Dzulqarnain membangun dinding untuk mereka agar tidak keluar di dalam surat Al-Kahfi. Taib ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Lantas apa yang dilakukan oleh Ya'juj dan Ma'juj ini
terhadap dinding tersebut. Apa yang dilakukan oleh Ya'juj dan Ma'juj setelah mereka dikurung oleh Zulkarnain dengan izin Allah Azza wa Jalla? Disebutkan kata para ulama, ya, wa hadza saddu huwal hajizu bainahum wa bainal bashar. Maka dinding ini ayyuhal ikhwah pembatas antara kita dengan mereka. Ya, selagi ada pembatas itu, dinding yang kokoh itu, mereka nggak bakal keluar. Tapi apa yang dilakukan? Wa yas'aha ulail qaum fi naqbi hadzas saddi kulla yaum. Maka yang dilakukan gerombolan ini, Ya'juj wa Ma'juj ini, setiap hari melubangi dinding tersebut. Setiap hari, lihat kalimatnya setiap hari, artinya setiap hari. Hari sekarang, besok, terus dilubangi. Tapi nggak berhasil. Ya, fayahfirunahu kulla yaum. Mereka melubanginya setiap hari. Hatta idza kadu yukhriquna, hampir sampai ke derajat mereka hampir keluar, hampir membuat terowongan besar. Ya, melubangi sampai membuat tembus, hampir tembus. Qala alladzi alaihim, maka ada dari golongan mereka berkata sesama mereka, Ya'juj wa Ma'juj, irji'u fasatukhriqunahu gadan. Sudah capek ente, pulang sekarang, nanti besok dilanjutkan lagi. Nanti insya Allah nggak ngomong insya Allah ya? Iya, nggak ngomong insya Allah. Jadi nanti ente lanjutkan besok pekerjaannya melubangi dinding tersebut. Nanti besok kamu tinggal keluar saja. Ya, jadi pekerjaannya hampir beres. Hampir mereka ingin keluar karena sudah dilubangi. Ya. Fasatukhriqunahu ghadan. Apa yang terjadi besoknya? Apa yang terjadi? Fayu'iduhullahu azza wa jal ka'ashaddi makan. Maka ternyata besoknya Allah tutup lagi rapat dinding tersebut, bahkan lebih rapat dari sebelumnya, lebih kuat dari sebelumnya, sehingga mereka nggak melubangi. Ya, yang kemarin ingin lanjutkan nggak bisa. Hatta idza balagu muddatahumul muajjalah, dan itu terjadi setiap hari. Oh ya ikhwah, terjadi setiap hari. Nanti mereka mengatakan irji'u, kembali ke rumah kalian atau ke tempat kalian, nanti kalian lanjutkan besok keluar. Terus setiap hari kayak gitu. Sama Allah ditutup lagi, sama Allah ditutup lagi, sama Allah ditutup lagi. Sampai kapan? Disebutkan hatta idza balagu muddatahum, sampai pada waktu yang telah ditentukan. Wa aradallahu azza wa jalla khurujahum 'alan nas, dan Allah menginginkan, berkehendak mereka bisa keluar untuk menemui manusia di muka bumi. Qala alladzi 'alaihim, maka orang yang selalu keluar-keluar tadi udah kembali saja ke rumah, ya, istirahat dulu. Ngomongnya beda, ada tambahannya. Apa tambahannya? Qala alladzi 'alaihim irji'u, kembalilah. Fasatukhriqunahu ghadan insyaallah. Kalian kelak nanti akan melubanginya sampai kalian bisa keluar. Ada embel-embel apa? Insyaallah, atas izin Allah. Jadi yang kemarin itu nggak ngomong insyaallah, baru sekarang yang ngomongnya. Artinya kejadian itu apa yang terjadi? Fayarji'un wa huwa ala hayatihi 'indama taraku. Maka mereka ini pulang, ya, ke rumahnya dalam keadaan lubang yang masih seperti mereka tinggalkan. Fayukhriqunahu, maka mereka melubanginya lagi. Wa yakhrujuna 'alan nas, maka mereka keluar pada saat itu menemui manusia. Jadi inti poinnya di kalimat apa? Insyaallah. Jadi ada pelajaran di sini, ikhwah. Ya'juj wa Ma'juj ini yang musuh Allah, ketika ngomong insyaallah diaplikasikan sama Allah, direalisasikan. Begitu juga kita dengan hamba Allah azza wa jalla, manusia. Kalau buat janji, kalau buat wa'ad, atau buat acara, jangan kita sungkan-sungkan untuk mengucapkan insyaallah. Ya, karena kita nggak ada yang tahu. Katakan insyaallah. Ya, jangan saya mau ke pasar.
nggak ngomong insya Allah, akhirnya nggak jadi. Kenapa? Karena dia nggak ngomong insya Allah. Ini bukti pelajaran bahwasanya kita harus mengikat iradah kita, kehendak kita dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dimudahkan, agar diberikan kelancaran. Sebagaimana ini, lihat, Ya'juj wa Ma'juj, musuh Allah, diberikan kemudahan, kelancaran tatkala mereka mengucapkan insya Allah. Akhirnya yang terjadi, mereka keluar, bisa melubangi dinding tersebut. Wahum min kulli hadabin yansilun, maka mereka turun dengan cepat dari segala tempat yang tinggi, keluar semua dengan jumlah yang tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumlahnya luar biasa besar sekali. Antum bakalan kaget saking besarnya, sampai-sampai nanti kita akan sebutkan apa yang terjadi. Ya, ini saking besarnya. Wa Isa alaihi salam idzaka fil ard. Isa tatkala itu sudah turun ke muka bumi, sudah membunuh Dajjal, sudah tugas beliau, PR beliau satu habis, ya, Dajjalnya sudah dibunuh. Muncul lagi musuhnya beliau dan musuh kaum muslimin, yaitu Ma'juj, Ya'juj wa Ma'juj. Qad anzalallahu ilal ard fayuhillahu ila Isa. Maka Allah mewahyukan kepada Isa alaihissalam, anni qad akhrajtu ibadan li la yada li ahadin biqitalihim. Wahai Isa, sesungguhnya aku telah mengeluarkan pasukan hamba, yakni makhluk, ya, yang mana mereka tidak bakal bisa kalah kalau engkau memeranginya, atau kalau orang memeranginya, dia nggak bakal kalah, artinya menang. Maksudnya Allah, percuma ente mengalahkan mereka, ente bakalan kalah. Paham nggak? Bahasa sarkasmenya seperti itu. La yada li ahadin biqitalihim, tidak ada yang bisa mengalahkan mereka. Akhirnya apa? Allah perintahkan Nabi Isa, faharriz ibadi ila tur, maka bawalah hamba-hambaku ke bukit Tur. Selamatkan diri kalian, evakuasi diri kalian masing-masing kemana? Ke bukit Tur. Bukit Tur di mana sekarang? Di mana? Di Mesir apa bukan? Di Mesir ya kalau tidak salah. Ya, faharriz ibadi ila Tur, maka giringlah hamba-hambaku ke bukit Tur, evakuasi diri. Wa yab'atsullahu Ya'juj wa Ma'juj, sehingga Ya'juj wa Ma'juj melalang buana ke muka bumi. Wa hum min kulli hadabin yansilun, ya, dan mereka ini datang dari segala penjuru, sebagaimana dalam surat Al-Anbiya ayat 96, hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun, sampai ketika suatu saat bendungan itu, dinding itu terbuka, maka Ya'juj wa Ma'juj keluar. Tatkala mereka keluar dari segala penjuru, jumlahnya sangat banyak sekali. Fayamurru awailuhum ala buhairah Tabariyah. Nih, saking ini yang menunjukkan jumlah mereka unlimited, nggak ada yang tahu. Sampai-sampai apa disebutkan? Mereka melewati danau Tabariyah. Melewati danau Tabariyah, dan Tabariyah besar ini ya, ikhwah. Besar. Ana wallahu alam seberapa besarnya, antum bisa searching nanti di Google ya. Danau Tabariyah besarnya seperti apa, dan masih ada airnya. Fayamurru awailuhum ala buhairah Tabariyah. Maka kan yang namanya orang rombongan itu ada yang di depan, ada yang di belakang, iya apa tidak? Ya, ada yang barisan depan, ada yang barisan belakang. Ketika barisan depan ini lewat danau Tabariyah, apa yang terjadi? Fayashrabuna ma fiha. Mereka meminum air Tabariyah sampai habis. Itu baru kloter pertamanya. Baru kloter pertamanya, mereka meminum air yang ada di danau Tabariyah sampai habis. Wa yamurru akhiruhum, sampai-sampai barisan terakhir dari mereka mengatakan apa? Laqad kana fi hadhihi ma. Dulu waktu pada zaman dulu ada air, kok sekarang nggak ada? Padahal diminum sama barisan yang pertama. Lihat, saking banyaknya jumlah mereka, barisan yang terakhir nggak tahu kalau di tempat itu ada air, baru habis barusan diminum sama mereka juga. Lihat betapa banyaknya jumlah mereka.
Ikhwani fid din wal akhwat azzani Allah wa iyyakum fayaqulun, ya. Maka mereka mengatakan laqad kana fi hadza ma thumma yasiruna hatta yantahu ila jabal Baitul Maqdis. Terus mereka berjalan, ya, sampai mendekati gunung yang berada di Baitul Maqdis, yakni di Al-Quds. Fayaqulun, mereka berkata, ya, yakni siapa? Ya'jud wa Ma'jud. Laqad qatalna man fil ard. Sungguh kami telah membunuh semua makhluk yang ada di muka bumi. Laqad qatalna man fil ard. Sungguh kami telah menumpas habis, membunuh semua yang ada di bumi. Ini maksudnya adalah manusia, semua yang tanpa pandang bulu. Halumma falnaqtul man fis sama. Bagaimana menurutmu jika kita membunuh yang ada di langit? Maksudnya siapa? Yang dimaksud di sini siapa? Lah, membunuh Allah, kata mereka. Lihat kesombongannya mereka, ya, saking kuatnya sampai ingin membunuh Allah. Fahalumma falnaqtul man fis sama. Maka halumma, ayo kita bunuh juga yang ada di langit. Ya. Fayarmuna binasyabihim ila sama. Maka mereka semuanya mengangkat anak panahnya menuju ke langit, ya, menuju ke langit semuanya, ya. Fayarmuna binasyabihim ila sama. Apakah mereka bisa membunuh Allah? Tidak, mustahil. Tapi apa yang terjadi? Allah buat makar bagi mereka. Nah ini, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka buat makar, Allah lebih pandai lagi makarnya, ya. Allah juga buat makar, wallahu khairul makirin, dan Allah sebaik-baik yang membuat makar, ya. Fayaruddullahu ila nasyabihim muhdadabatan daman. Akhirnya Allah kembalikan anak panah mereka dalam keadaan sudah dilumuri dengan darah. Sudah dilumuri dengan darah. Jadi seakan-akan apa tuh kalau ya ini mangsanya atau targetnya Mumtaz, ya. Targetnya itu pas, terkena sasaran, ya. Sama Allah dikasih apa, anak panahnya sudah dilumuri dengan darah. Akhirnya mereka bereforia, ya, bereforia, senang luar biasa, ya. Fayaruddullah ila nasyabihim muhdadatan biddam. Maka anak panah tersebut dilumuri dengan darah. Mereka bereforia. Alhamdulillah, berarti sekarang sudah nggak ada Tuhan, sudah nggak ada ilah lagi, sudah kita yang berkuasa. Bahasanya mereka seperti itu. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka ingin membidik siapa? Nabi Isa alaihissalam. Wa yuhsaru nabiyullah alaihissalam wa ashabuhu hatta yakuna ra'su thawri li ahadihim khairun minal malil kathir li ahadina. Maka tatkala itu mereka menuju kepada Nabi Isa, ingin mengepung dari segala penjuru. Kan jumlah mereka banyak, dari segala penjuru, ya, mengepung Nabi Isa yang berada di Bukit Tur bersama para ashabnya, para sahabat-sahabatnya. Sampai-sampai disebutkan ra'su thawr, kepala kerbau itu lebih baik daripada harta yang lain. Nggak tahu ini maksudnya apa, ya, atau mungkin karena harta simpanan pada saat itu. Akhirnya apa yang terjadi? Fayarghabu nabiyullah Isa alaihi salam wa ashabuhu ilallah. Maka Isa hanya bisa berharap kepada Allah, hanya bisa meminta pertolongan kepada Allah. Karena apa? Sudah diwanti-wanti sama Allah, nggak bakal ada yang bisa mengalahkan Ya'juj wa Ma'juj, karena mereka saking kuatnya membunuh semua yang ada di muka bumi. Saking kuatnya mereka mengarahkan ke langit. Lihat, artinya jangan sampai memerangi mereka. Tapi apa yang dilakukan Isa? Fayarghab, beliau, ya, berharap, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar bisa membinasakan mereka. Dan ini pelajaran penting, ya ikhwah, ya, bahwasannya, ya, segala sesuatu apa yang terjadi minta kepada Allah azza wa jal. Apa yang terjadi? Allah ijabah. Fayursilullahu azza wa jal ala Ya'juj wa Ma'juj
an-naghafa fi riqabihim. Maka Allah menjawab doanya Isa alaihi salam dengan mengirimkan apa? Bala tentara Allah. Apa bala tentaranya Allah di sini? Yani an-naghaf yani dudan fi riqabihim. Allah memunculkan cacing. Lihat, mereka sombong di muka bumi. Allah binasakan dengan hewan yang hina, itu cacing. Yang muncul, yang menggerogoti leher-leher mereka. Yang menggerogoti leher-leher mereka, dan mereka pun fayusbihuna farsa, kemudian mereka mati terkapar. Lihat, mati terkapar, luar biasa. Sombong sama Allah, Allah azab. Ya, barang siapa yang menyombongkan diri, dan sifat sombong adalah bagian dari pakaian kebesaran Allah Azza wa Jal, maka Allah sendiri yang akan menghazabnya. Hati-hati, ini bisa ngambil pelajaran nih ya ikhwah. Ya, mereka membunuh Allah. Nih, sudah nggak ada Allah lagi. Ya, Allah kasih makar, ya sudah. Ini anak panahnya turun dalam keadaan berlumuran darah. Mereka menyangka, mengira Allah telah meninggal. Dan terjadi apalah yang terjadi, maka Allah utus cacing yang menggerogoti leher mereka dan mereka mati. Falnaqif fi hadza mauqifan ajiba. Maka kita diam sebentar untuk merenungi ya tentang pelajaran yang bisa kita ambil. Bahwasanya sifat sombong, sifat songong ya, sifat merasa paling besar sendiri, menganggap orang lain rendah adalah sifat yang dibenci oleh Allah, bisa mendatangkan kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Sifat sombong. Karena apa? Sombong itu sifatnya Allah Azza wa Jalla. Dalam sebuah hadis qudsi, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Al-izzu izari." Al-izz yakni kebesaran ya atau keperkasaan adalah pakaianku, wal kibriya'u ridai, dan kesombongan adalah selendangku. Faman yunazi'uni fi wahidin minhuma faqad adzabtuhu. Barang siapa yang menandingiku dari salah satunya, entah itu dia merasa paling besar atau merasa paling angkuh, sombong ya, maka aku sendiri yang akan mengazabnya. Ini sekarang yang lagi ramai itu. Lihat, ada yang mengatakan apa? Tuhan pun bingung mau memiskinkan saya. Iya apa tidak? Nah, antum tahu ya, Tuhan pun bingung sampai memiskinkan saya. Nggak lama, hitungan berapa hari, disita kekayaannya, dimiskinkan benar. Lihat, dimiskinkan benar. Ini contoh konkret dan antum semua saksinya. Kenapa? Ini adalah sifatnya Allah, sombong itu. Sifat kebesarannya Allah. Barang siapa yang menandingi Allah sifat kebesarannya, ya selendangnya, pakaiannya, maka Allah sendiri yang akan mengeksekusinya. Lihat ya. Itu menjadi ibrah, menjadi pelajaran bagi yang menyaksikannya, bagi yang masih memiliki hati. Ya, jadi kita nggak boleh sombong ya. Apapun yang kita miliki, ya, kespesialan, kelebihan itu datang dari Allah Azza wa Jalla. Kita syukuri, harus tawadhu ya, pasti akan diberikan lebih ya. Tapi kalau yang ada ya, kebanyakan orang dikasih kelebihan songong, nggak bedanya dengan orang yang tadi, nggak ada bedanya dengan Qarun. Lihat Qarun itu sombong kan? Iya nggak? Ketika ditanya dari mana hartanya, apa jawabannya? Sama kayak orang zaman sekarang, innama utituhu ala ilmin indi, sesungguhnya ini hasil dari usaha saya. Ya, sombong. Ini mazhabnya Qarun ini. Ya wajar dong, dagangan saya laris, yang saya bukanya di tempat yang strategis, ya, di tempat yang tempat yang mahal, rame, ya, pusat kota. Nah, ini mazhab Qarun. Dia sombong terhadap dirinya sendiri. Maka bertobatlah kepada Allah Azza wa Jalla yang memiliki sifat ini. Harus tawadhu ya ikhwah. Apa yang didapatkan dari kelancaran rizki, kelancaran usaha, kesehatan yang prima, ya, maka itu dari Allah Azza wa Jalla. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Segala bentuk kenikmatan yang Allah berikan itu ada, yang diberikan itu murni dari
Allah Subhanahu wa taala. Sudah masuk Isya? Baik, kita break sebentar untuk mendengarkan adzan Isya. Baik, ikhwani wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum. Jadi pelajaran yang bisa diambil dari matinya Ya'juj wa Ma'juj adalah jangan sombong. Harus tawadhu sesama manusia. Ya, rendah hati, ya, bukan rendah diri, tapi rendah hati. Ya, rendah hati kepada sesama manusia. Jangan membeda-bedakan antara satu dengan yang lain, ya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah takwa. Ya, takwa, bukan yang lainnya, bukan karena hartanya, bukan karena jabatannya, bukan karena nasabnya, bukan karena pangkat sosial dan lain sebagainya. Tapi di sisi Allah yang paling dekat, yang paling mulia adalah takwa. Hati-hati dalam sifat sombong ini. Terkadang kita mengatakannya ya tanpa sadar. Ya, pernah ada satu orang ya umur 60-an yang ngomong, ya mungkin dia bercanda ya. Tapi ana lihat hasilnya setelah itu kayak terkena mulutmu adalah harimaumu itu benar ya, ikhwah. Alhamdulillah ya. Dia ngomong apa? Saya umur segini masih dikasih kesehatan prima nih. Sehat kuat nih. Angkatannya saya banyak yang meninggal. Ya, banyak sudah mati atau minimal sudah sakit-sakitan. Ana ingatkan ketika itu, jangan ngomong kayak gitu. Itu sombong namanya. Dia ngangguk-ngangguk doang. Gak lama ngomong kayak gitu, sakit-sakitan mulu sekarang. Ya, masuk angin lah, minta dikerok lah, ya segala macam. Tuh kan, ingat omongan ente ini bahaya tadi. Jadi hati-hati loh ya ikhwah. Mulutmu harimaumu itu benar. Ya seperti orang tadi aja tuh yang disita sama polisi itu kan omongan juga. Hati-hati. Korun juga omongan juga. Ya hati-hati. Jadi sifat sombong ini terkadang itu lahir karena ujub. Ya, lahir dari sifat ujub nih, saya bisa kayak gini, yang lain belum ada nih. Ya, hati-hati. Ya pernah ada disebutkan, ya ini sedikit cerita ya, agar menjadi motivasi. Ada salah satu jamaah haji ngomongnya dalam hati. Ya ini berbeda cerita karena di Mekah itu kata sebagian orang adalah akhirat kecil. Antum berbuat dosa di Mekah langsung kena cash biasanya. Karena apa? Karena balasan langsung. Disebutkan ini ibu-ibu yang ngomong ya. Oh, alhamdulillah saya di sini sehat walafiat, nggak kenapa-napa, nggak sakit. Tetangga saya kemarin haji meriang terus katanya, meriang terus. Subhanallah, ngomong nggak mingkem dari mulutnya itu, nggak lama langsung meriang, menggigil 3 hari 3 malam atau lebih di tenda terus nggak keluar. Lihat, akhirnya dia bertobat kepada Allah dan nggak ngomong itu dikasih kesembuhan oleh Allah saja. Nah ini sifat sombong ini bahaya. Ya jangan sampai bercongkol di hati kita. Bahkan orang yang sombong tidak akan masuk surga, walaupun di dalam hatinya ada kesombongan sebutir debu. Nabi sendiri yang mengatakan, Nabi SAW bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya ada butir kesombongan, walaupun sebesar debu. Ya, lihat. Qalu ya Rasulullah ara'aita law anna rajulan yalbasu na'lan hasanah au thawban hasanan. Ya Rasulullah, bagaimana menurutmu jika ada seorang memakai pakaian yang bagus, memakai sandal yang bagus, apakah itu masuk sombong? Kata Nabi, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu maha indah dan mencintai keindahan. Artinya itu tidak mengapa, bukan itu sombongan. Kemudian Nabi membahasnya al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Yang namanya kesombongan menolak kebenaran setelah jelas baginya. Ini dalilnya. Ini Al-Quran masih saja membangkang, masih saja tidak mengamal, ini sombong. Dan ghamtun nas, meremehkan manusia, menganggap manusia ini kerdil, hina, ya, tidak lebih dari hewan, dia yang paling sendiri, yang paling di atas, ya. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan apa yang kita lihat, kita saksikan, kita dengar itu adalah
pelajaran yang sangat berharga bagi kita semua. Dan kisah Ya'juj wa Ma'juj ini adalah bukti kesombongan mereka sehingga Allah langsung binasakan. Ya, Allah binasakan. Baik, ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan sedikit ceritanya. Kata Syekh Sulaiman bin Salimillah Ar-Ruhaili hafizahullah taala, akhirnya mereka mati. Kamauti wa nafsin wahidah, seperti matinya satu jiwa. Fayusbihul muslimun la yasma'u lahum hissa. Akhirnya kaum muslimin sudah enggak dengar sepak terjang mereka lagi, ya. Fayaqul, maka di antara kaum muslimin berkata sesama mereka, manir rajuli yashri nafsahu wa yanzuru ma fa'alu. Siapa nih yang berani turun untuk melihat mereka? Kenapa ngomong kayak gini? Karena tadi diwanti-wanti bahwasanya tidak ada yang bisa mengalahkan Ya'juj wa Ma'juj, sampai-sampai manil ladzi yashri, siapa yang mau jual dirinya untuk lihat keadaan mereka, sampai lafadznya seperti itu, ya. Wa yanzur ma fa'alu, apa yang mereka kerjakan, artinya dia siap mati, ya, untuk melihat, mendapatkan kabar tentang mereka kalau mereka masih hidup. Wa yanzilu minhum rajulun, maka turunlah satu orang dari bukit Tur tadi. Wa qad wattana nafsahu ala an yaqtuluhu, dan dia sudah mempersiapkan diri, dia siap untuk dibunuh, ya, karena ingin berhadapan dengan siapa? Ya'juj wa Ma'juj. Ternyata fayajiduhum mauta, maka didapati mereka sudah menjadi bangkai, ya, bangkai memenuhi semua bumi, ya. Fayunadi, maka orang tersebut, ya, berkumandang, ala abshiru, ya, kabar gembira bagi kalian, kabar gembira bagi kalian. Faqad halaka aduwukum, sungguh telah binasa musuh kalian, ya, sungguh telah binasa musuh kalian yang bernama Ya'juj wa Ma'juj. Fayakhrujun nas, maka manusia pun turun, ya, keluar dari tempat pengungsian mereka di Bukit Tur. Wa yahbitu Isa alaihi salam wa ashabuhu, dan begitu juga Isa turun bersama para sahabatnya. Fala yajiduna mawdi'a shibrin illa mala'ahu damuhum wa natinuhum. Lihat saking banyaknya, dan tidak ada satu jengkal tanah kecuali tercecer darah dan bangkai mereka yang busuk, baunya yang busuk, ya. Lihat saking banyaknya jumlah mereka, nggak ada satu jengkal tanah pun kecuali tertutup dengan ceceran darah mereka dan bangkai mereka yang busuk. Nas'alullah salamah wal afiyah. Akhirnya fayarghab Nabiullah Isa ilallah ta'ala. Akhirnya Isa berharap kepada Allah, berdoa kepada Allah Azza wa Jal agar segera menyingkirkan ini semua. Yani bau busuk ini segera dihilangkan, bangkai mereka. Lihat kalau, ya, subhanallah, ini semua atas izin dan kehendak Allah dan kekuatan Allah. Bayangkan kalau itu diserahkan kepada manusia untuk mengubur mereka, nggak ada yang sanggup. Dengan penguburan massal, nggak ada yang sanggup. Jumlahnya lebih banyak dari mereka. Akhirnya Nabi Isa berharap pada Allah Azza wa Jal agar melenyapkan bangkai-bangkai mereka dan menghilangkan baunya. Apa yang terjadi? Fayursilu tayran ka'anaqil jimal fatahmiluhum fatatruhuhum haitsu sya'allah. Akhirnya Allah mengutus burung untuk, ya, ka'anaqil jimal, seperti punuk onta yang besar, ya. Fatahmiluhum, mereka datang untuk mengangkut bangkai-bangkai mereka, bangkai-bangkai Ya'juj wa Ma'juj. Fatatruhum haitsu sya'allah, mereka melemparnya sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala, di tempat yang jauh yang mungkin Nabi Isa dan para sahabatnya tidak mengetahuinya. Lihat subhanallah, ya. Tsumma yursilullahu mataran la yakunna minhu baitu madarin wala wabarin fayaghzilul arda hatta yatrukaha kazzalafa. Maka Allah mengirimkan hujan yang sangat lebat sehingga tidak ada satu rumah pun, tidak ada satu sarang pun kecuali akan basah terkena hujan tersebut. Tujuannya apa? Fayaghsilullahul arda, Allah membersihkan muka bumi dari bangkai dan darah yang mereka yang busuk tersebut, hatta yatrukuha kazzalafa, sampai-sampai bumi tersebut tanahnya menjadi licin saking basahnya, saking bersihnya dari bangkai mereka.
Wa satar al-mawashi wad dawabul arda luhuma Ya'juj wa Ma'juj. Bahkan hewan-hewan ternak pun menjadi gemuk badannya gara-gara makan daging Ya'juj wa Ma'juj. Bukan daging yang lain, tapi dagingnya apa? Ya'juj wa Ma'juj. Badannya besar, lebih besar daripada gemuk-gemuk yang lainnya, ya, sebagaimana mereka makan tanaman. Ya, lihat, fahadza khabar Ya'juj wa Ma'juj. Dan ini kabar atau berita sekilas atau secara global tentang Ya'juj wa Ma'juj. Ikhwani wa akhwati fid din, azani Allah yakum. Satu poin kita tutup, dan ini bisa kita ambil pelajaran sebagaimana tadi tentang masalah kesombongan. Kita ngambil pelajaran dari Nabi Isa alaihissalam. Apa yang dia hadapi, ya, dengan musibah yang terkadang tidak masuk di logika. Musibahnya besar sekali menghadapi Ya'juj wa Ma'juj, menghadapi bangkai yang bau busuk dan banyak, dan mungkin kalau dikerahkan kepada Nabi Isa nggak bakal mampu. Tapi beliau berharap hanya kepada Allah Azza wa Jalla, hanya berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Ini satu pelajaran yang luar biasa, dan Allah kabulkan, Allah bersihkan, Allah mudahkan. Pelajarannya, ya ikhwah, seberapa besar muskilah, problematika hidup, kesusahan, kepayahan, keletihan, kesempitan, ya, apapun, adukan kepada Allah Azza wa Jalla. Adukan kepada Allah Azza wa Jalla. Sujud dan minta kepada Allah, menangis, merengek, minta kepada Allah Azza wa Jalla. Pasti Allah akan ijabah. Kalau kita yakin, ya, Allah pasti akan mengijabah doa kita. Tidak ada yang mustahil bagi Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang sulit bagi Allah Azza wa Jalla. Apapun, jangan curhat ke manusia, jangan curhat ke makhluk, tapi curhatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Disebutkan dalam sebuah hadis, ya, barang siapa yang turun kepadanya musibah, kefakiran, kemudian ia curhatkan kepada makhluk, manusia maksudnya, maka hampir-hampir tidak menyelesaikan. Kefakiran tetap fakir. Tapi barang siapa yang turun musibah, dia adukan kepada Allah, hampir saja Allah akan melenyapkannya, akan memberikan kemudahan. Apapun yang terjadi, entah itu karena sakit, entah itu kesempitan rizki, entah itu karena belum dikaruniai anak misalkan, atau yang belum nikah misalkan, atau belum dapat jodohnya, atau belum dapat apapun perkara dunia, ya, apapun, maka minta kepada Allah. Allah ala kulli syai'in qadir. Allah maha mampu atas segala sesuatu. Jadi jangan berdoa setengah-setengah. Doanya muqinun bil ijabah. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Mintalah kepada Allah, berdoalah kepada Allah dalam keadaan engkau yakin doa engkau akan diijabah kepada Allah. Karena dalam hadis tersebut disebutkan, fa innallaha la yastajibu du'a min qalbi rajulin ghafil lahin. Karena ketahuilah, sesungguhnya Allah tidak akan mengijabah doa orang yang hatinya lalai, yang hatinya tidak mengetahui apa yang ia doa. Artinya dia doa, mulutnya aja yang koar-koar, hatinya kemana? Atau dia berdoa nggak tahu apa maksudnya. Itu tidak diijabah oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi berdoa walaupun gak pakai bahasa Arab, bahasa Indonesia, antum inginnya apa, Allah akan kabulkan. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Rabb kalian berkata, berdoalah kepadaku, mintalah kepadaku, pastikan ku perkenankan. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah, yakni nggak mau berdoa, nggak mau dia, ya, pasti kelak akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina. Jadi minta kepada Allah Azza wa Jalla. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila orang-orang bertanya kepada Muhammad tentangku, maka katakanlah aku ini dekat. Ya, sesungguhnya aku mengijabah doa yang berdoa kepadaku. Ya, ini janji Allah Azza wa Jalla. Wa innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak akan menyalahi janjinya. Bahkan Allah mengancam orang yang tidak mau berdoa akan diazab.
dalilnya dalam sebuah hadis, man lam yas'alillah yaghdab alaih. Barang siapa yang tidak pernah berdoa, meminta, merengek pada Allah, murka kepadanya. Allah murka kepadanya. Bahkan berkata Abdullah ibn Mubarak mengatakan, ya bunayya la tas'alin nasa hajatan was'alil ladzi abwabuhu la tuhjabu. Wahai manusia, wahai anakku, jangan minta keperluanmu kepada manusia, kepada makhluk, ya, tapi mintalah kepada zat yang pintunya tidak pernah tertutup 24 jam untuk engkau, enggak pernah tertutup, yakni Allah Azza wa Jalla. Fa innan nasa idza su'ila yaghdabu, karena manusia itu ketika diminta marah. Walaupun orangnya paling royal, kalau sekali, mungkin 2 kali, 3 kali, maafi muskilah, enggak masalah. Tapi kalau terus-terusan, nah ini orang ngelonjak ini, ya, ini orang selamitan, wah ini nggak boleh dikasih hati, ini harus dibakhili. Kenapa? Karena tabiat asal manusia itu bakhil. Hatta tajirnya kayak apapun, kekayaan mereka terbatas. Kalau diminta marah, wajar, ya, itu manusia. Jadi jangan mintanya kepada manusia. Wallahu yaghdabu hina tarakta su'alahu. Dan Allah itu murka tatkala engkau tidak berdoa kepadanya, tidak meminta kepadanya. Jadi apapun yang antum dapatkan, entah itu perkara dunia atau perkara akhirat, maka minta kepada Allah Azza wa Jalla. Ingin minta rumah yang besar, minta kepada Allah Azza wa Jalla. Ingin minta istri yang banyak, minta kepada Allah Azza wa Jalla. Minta anak yang banyak maksudnya, ya. Minta anak yang banyak, minta kepada Allah Azza wa Jalla. Ibu-ibu lagi. Ya, maksudnya yang belum menikah segera minta kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, itu semua perkara dunia. Ya, perkara dunia. Selagi tidak ada dosa dan memutus silaturahim, maka Allah akan ijabah. Ya ikhwah. Jadi ini pelajaran yang terpenting. Ini masalah tauhid ya ikhwah. Berdoa kepada Allah Azza wa Jalla pasti akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.